Halo, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Atap bangunan sekolah di Sragen ambruk saat proses belajar mengajar berlangsung. Kepala sekolah dan sejumlah siswa terluka akibat tertimpa genteng. Banjir yang mengepung Kabupaten Pati tak kunjung surut, sepasang kekasih terpaksa melangsungkan pernikahan di tengah banjir. Cegah gagal panen, para petani di Kabupaten Banyumas memanen cabai lebih awal. Kita ke informasi pertama hari ini. Atap ruang sekolah sebuah madrasah di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen ambruk saat proses belajar mengajar berlangsung Senin pagi. Kepala sekolah dan 2 siswa mengalami luka-luka akibat tertimpa runtuhan genteng. Proses belajar mengajar di Madrasah Abdidaiyah Muhammadiyah Gementar di Kecamatan Mondokan, Sragen nyaris berakhir tragis Senin siang. Atap salah satu ruang kelas tiba-tiba ambruk saat belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa dan guru tak bisa menghindar. Akibatnya, 2 siswa dan kepala sekolah menderita luka-luka. Para pelajar dibantu sejumlah relawan menyingkirkan tumpukan kayu genteng dari ruang kelas. Sementara polisi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab genteng ambruk. Dari penyelidikan sementara, diduga atap ambruk karena konstruksi tiang penyangga mulai lapuk. Polisi menemukan satu ruangan lainnya rentan ambruk lantaran kayu pada bagian atas mulai melengkung. Sebelah sampingnya itu kan sudah ada pembangunan, namun demikian bahan-bahannya mungkin kurang baik juga sehingga atapnya atau belandarnya itu ya ada 2 yang melengkung itu tadi. Itu otomatis nanti akan diperbaiki juga karena sudah melihat kejadian seperti itu supaya tidak terulang lagi. Pasca insiden, pihak sekolah memutuskan untuk meliburkan seluruh siswa. Proses belajar mengajar dialihkan secara daring untuk sementara waktu. Selanjutnya, selama proses renovasi berlangsung, kegiatan belajar mengajar hanya menggunakan 3 ruang kelas dan memanfaatkan masjid dekat sekolah. Yang 3 kelas kemungkinan libur dikarenakan yang tadi di kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 mungkin ada trauma sedikit dari anak-anak. Nanti yang lainnya juga akan ada untuk menjadi motivasi pada anak supaya tidak ada trauma. Keputusan untuk mengalihkan aktivitas belajar ke rumah sekaligus untuk menghilangkan trauma para siswa pasca insiden atap ambruk. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Ya, sementara itu banjir masih merendam 45 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Pati. Banjir akibat luapan Sungai Silugonggo belum ada tanda-tanda surut, bahkan di beberapa titik makin tinggi. Para pengungsi pun belum bisa pulang ke rumah mereka. Memasuki hari ke-11, banjir masih merendam 45 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Pati. Banjir melumpuhkan aktivitas warga karena mengenangi permukiman, akses jalan, hingga area persawahan. Tanda-tanda banjir surut juga belum terlihat, bahkan ketinggiannya terus naik. Ketinggian banjir di permukaan dan persawahan mencapai 1 meter hingga warga praktis tak bisa melintas. Kondisi terparah terpantau di sejumlah desa di 3 kecamatan, Kecamatan Jakenan, Gabus, dan Juwana. Utamanya di wilayah 6 kecamatan yang dilalui oleh Sungai Juwana atau Sungai Silugonggo, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus, kemudian Pati Kota, Jakenan, dan Juwana. Itu yang masih ada genangan. Tinggi variasi ketinggian air itu bervariasi antara 50 cm sampai dengan 1 meter, baik itu di areal persawahan maupun di pemukiman. Karena banjir tak kunjung surut, ratusan warga yang mengungsi belum bisa pulang ke rumah. Namun berbagai masalah mulai dikeluhkan para pengungsi. Sejumlah pengungsi di posko banjir Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana mengeluhkan belum mendapatkan bantuan logistik, terutama nasi bungkus dari pemerintah.
Di sini terdapat 15 pengungsi. Untuk bisa makan sehari-hari, mereka harus kembali ke rumah yang tergenang banjir agar bisa masak. Kalau soal susahnya kalau soal makan ya masalah kan nggak ada langsung makanan, nasi bungkus negeri jarang. Banjir mengepung puluhan desa di Kabupaten Pati akibat luapan sungai Silugonggo. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Sementara banjir di Desa Lemah Putih, Kabupaten Grobogan terus meluas. Jumlah rumah yang terendam di 3 dusun pun ikut bertambah. Banjir terus meluas di Desa Putih, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Hingga Senin siang, ketinggian banjir bervariasi antara 50 hingga 80 cm. Jumlah rumah yang terendam bertambah menjadi 464 rumah. 3 dusun yang terendam banjir adalah Dusun Melakas, Keporuboh, dan Ngasian. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah tetangga. Semakin luas hari ini, udah 2 harian ini. Warga saat ini gimana, Mas? Ya seperti biasanya lah. Ya ada yang masih rumahnya kebanjiran gitu, pada ngungsi. Berbagai bantuan logistik terus didatangkan ke warga di 3 dusun. Saat ini mereka mengharapkan bantuan air bersih karena sumur mereka terendam banjir. Banjir melumpuhkan aktivitas warga Desa Lemah Putih. Banjir dipicu meluapnya Sungai Lusi dan Sungai Satrian. Warga berharap pemerintah segera melakukan penyodetan Sungai Satrian. Sementara di desa lain, Desa Ngabenrejo di Kecamatan Grobogan, banjir kiriman Pegunungan Kendeng Utara merendam sejumlah rumah. Ketinggian banjir hingga 60 cm. Namun banjir mulai surut Senin pagi, tersisa 30 cm. Warga dihimbau waspada karena hujan ekstrim sewaktu-waktu terjadi di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Kemarin hari Sabtu itu ada khususnya bantuan dari desa untuk yang terkena genangan air, khususnya warga-warga yang itu mendapatkan bantuan dari desa. Untuk hari ini Senin kan air sudah mulai surut, bantuan sudah tersalurkan. Sudah mengalami penurunan sangat drastis yang ada di tiga dusun, yaitu Dusun Ngabenrejo, Gareh, dan Kerajaan. Untuk penurunan ini akhirnya mengalir di sawah, jadi sawah tergenang air. Banjir cepat surut di desa ini karena air mengalir ke area persawahan yang berada lebih rendah dari permukiman. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Banjir tidak menghalangi sebuah pasangan untuk menikah. Di Kabupaten Pati, sepasang kekasih melangsungkan akad dan resepsi pernikahan di tengah banjir. Pengantin pria bahkan harus menerobos banjir menuju kediaman pengantin perempuan. Yuni Murianti tak pernah bermimpi melangsungkan hari suci pernikahannya di tengah kepungan banjir. Namun apa daya, banjir tak juga mengering saat tanggal pernikahan tiba. Tanggal pernikahan telah diundur dari awal tahun karena banjir dengan harapan banjir surut. Banjir memang membuat pernikahan Yuni bersama pujan hatinya Abdul Basir penuh perjuangan. Sang kekasih asal Kabupaten Sragen harus menerobos banjir untuk bisa sampai ke rumah mempelai perempuan di Desa Kosekan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Semua perjalanan berakhir senyum bahagia. Keduanya akhirnya mengucapkan janji setia. Yuni mengaku begitu bahagia meski hari terpenting dalam hidupnya masih ada genangan banjir. Itu kan udah mulai surut sepergelangan kaki lah, dilanjut aja. Terus bapak juga ngomongnya dilanjut aja, terus terus dilanjut, soalnya kan barang-barang juga udah dibeli, bahan-bahan udah dibeli, undangan dari segi sini kan udah dibagi. Oh, ada kendalanya kan, harusnya pagi udah mulai masang tapi pagi malah hujan, terus jadinya rada kesiangan masangnya. Meski banjir mengepung, tamu undangan tetap datang untuk mendoakan kedua pasangan ini. Mereka rela berbasah-basahan dengan menerobos banjir setinggi setengah meter agar bisa ikut berbahagia bersama kedua mempelai. Pasangan Yuni dan Abdul bahkan mengenang banjir luapan Sungai Silugonggo menjadi warna lain pernikahan mereka. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati.
Kita ke informasi lain, 5 anggota komplotan pencuri onderdil perakitan kulkas milik sebuah perusahaan dibekuk Satuan Reskrim Polres Demak. 2 di antara pelaku yakni Wahyu Andreawan dan Muhammad Wakid Fikri Husin merupakan mantan karyawan PT Hartono Istana Teknologi Demak, tempat mereka mencuri. Sedangkan 3 pelaku lain adalah penadah hasil curian. Kedua pelaku mencuri onderdil perakitan kulkas sebanyak 2 kali. Pertama pada bulan Maret 2022 saat masih berstatus karyawan dan terakhir bulan Desember 2022 saat mereka sudah keluar dari perusahaan. Kedua pelaku beraksi dengan bekerjasama dengan sopir truk bongkar muat di gudang perusahaan. Mereka menyelinap masuk saat truk sedang bongkar muat. Mereka menaikkan barang curian ke atas truk sehingga tidak dicurigai satpam perusahaan. Pelaku Andrean mengaku nekat mencuri karena terdesak utang judi daring sebesar 80 juta rupiah. Polisi pun menyita puluhan kardus berisi termostat dan rollbon evaporator, 1 unit truk kontainer, 1 unit mobil box, dan uang tunai sebesar 29 juta rupiah. Polisi masih memburu 1 pelaku lagi. Sebelumnya masuk, selesai bongkar, langsung masukkan barangnya. Uang bagiannya itu habis untuk apa? Habis untuk bayar utang. Dapat berapa? Yang apa dapat 10 juta. Bayar utang sama judi itu, Pak. Yang karaoke? Ya. Bukan aku kamu. Sisanya karaoke, Pak. Di mana? Demak. Modusnya pelaku ini ya memanfaatkan kelemahan daripada sistem pengamanan yang ada di perusahaan. Karena memang pada saat ada barang-barang masuk ke perusahaan tersebut, ya pada saat keluar ini tidak dicek, ya tidak cek karena kemungkinan karena merasa barang-barang ini adalah milik daripada perusahaan tersebut sehingga keluar pun tidak dicek. Sehingga inilah yang dimanfaatkan, celah ini yang dimanfaatkan oleh pelaku pada saat membongkar barang-barang milik perusahaan tersebut. Akhirnya barang-barang yang ada di gudang ini diambil oleh pelaku dan dimasukkan. Ya ini berupa termostat dan rollbon. Selanjutnya dijual itu ke daerah Semarang dan di Jakarta.